perjalanan dari alam kosong ke alam nyata. Kisah dilanjutkan dengan Sudawirat yang telah berhasil menguasai ilmu Halimun dengan sangat sempurna, yang dibimbing langsung oleh Apicaraka seorang tukang sihir dan juga memiliki dendam kepada Prabu Anglingdarma. Akhirnya Sudawirat telah menjadi pendekar yang cukup berbahaya untuk keselamatan Anglingdarma, karena Sudawirat mampu menggabungkan ilmu Halimun dengan ajian pamungkas rengkah gunungnya. Sudawirat pun akan bersiap-siap bersama guru-guru sesatnya itu untuk melakukan penyerangan ke Malwapati dengan bekal ilmu yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah aja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kutu cacing, kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat, lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Anglingdarma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madrim, supaya dia tidak terganggu melawan Anglingdarma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Anglingdarma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Di sisi lain kita menuju Malwapati, di saat itu terlihat Suliwa sedang mengunjungi Prabu Anglingdarma dan Permaisuri Dewi Sekarwangi yang sedang bersama putranya Anglingkusuma. Suliwa pun pangling dengan putra sang Prabu, yang sudah tumbuh besar dan hal tersebut menandakan bahwa Suliwa sudah cukup lama tidak berkunjung ke sana. Dari semenjak Sudawirat menyerang Malwapati beberapa waktu yang lalu, dan setelah kekacauan itu Suliwa kembali ke Kalinggapura. Lama sekali kamu tidak mengunjungi Malwapati. Kenapa? Iya, Gusti Dewi. Sewaktu saya kembali ke Kalinggapura, banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Seusai mengunjungi sang Prabu, Suliwa kemudian bertemu dengan Batik Madrim dan terlihat sedang berkuda keliling kawasan Malwapati. Ternyata mereka berdua tengah membicarakan Sudawirat yang memastikan bahwa pemuda brutal itu akan kembali menyerang Malwapati atas kekalahannya dari Prabu Anglingdarma. Batik Madrim pun memprediksi Sudawirat akan kembali setelah ia menguasai ajian Halimunan, sebab Anglingdarma telah mengalahkannya dengan ilmu itu. Dan sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh Batik Madrim. Karena Sudawirat memang benar-benar mempelajari ilmu itu dan akan datang dengan gabungan aji Halimun rengkah gunung yang sangat berbahaya. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian Halimun? Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan aji rengkah gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Anglingdarma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengkah gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Setelah itu kemudian Suliwa dan Batik Madrim pun segera menemui sang Prabu untuk membahas prediksi apa yang akan dilakukan Sudawirat selanjutnya. Dan ternyata Anglingdarma pun telah berpikir demikian, sehingga ia mulai mencari cara untuk menangkal ajian yang sangat berbahaya dari Sudawirat ketika menggabungkan dengan Halimunan. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Ya, yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Singkat cerita akhirnya sang Prabu pun kini mulai memperkuat kesaktiannya dengan berlatih ajian sangat langka yang baru saja didapatnya dari penyimpanan kitab pusaka Malwapati. Ajian yang bernama Aji Hanitusana Sini yang mirip dengan ilmu Halimunan, akan tetapi jauh lebih sakti kecepatan menghilangnya karena secepat kilat dan mampu digabungkan dengan ajian apapun. Sehingga ajian baru Anglingdarma yang dipelajari saat ini dapat dipastikan akan membuat rengkah Gunung Sudawirat dan Durgandini tidak berdaya. Bobo hilang. Bobo tidak hilang. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Mereka khawatir kalau Sudawirat juga mempelajari ilmu Halimun. Artinya Kanda tidak memiliki ilmu pamungkas untuk menangkalnya. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda.
ilmu Halimun bisa ditembus. Kalau musuh juga memiliki, ilmu menghilang. Karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun. Dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sementara itu di sisi lain, terlihat Aditya dan Kalyana Tantri akhirnya telah sampai di kawasan Kutaraja Malawapati. Ketika itu mereka berdua berhenti di area pasar Kutaraja untuk membeli makanan dan tiba-tiba saja Bongoh yang tengah berada di sana langsung menyambarnya. Bongoh? Bongoh? Kamu? Tahu-tahu pada justru kemarin. Mana Kakang Suliwango? Ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayo. Kasih lagi. Setelah makan dari pasar itu, Bongoh pun mengajak mereka berdua masuk ke dalam wilayah Kedaton untuk bertemu dengan Suliwa. Di saat itu Aditya langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Suliwa. Karena berkat dirinya kaki Aditya bisa sembuh seperti sedia kala setelah terkena ajian rengkah Gunung Sudawirat tempo lalu di perguruan Jagat Saksana. Sudawirat pernah datang kemari, Liwa? Iya, 2 kali mereka mengacau di Malawapati bertiga dengan pria mitra. Yang pertama mereka kalah lalu diampuni oleh Gusti Prabu Anggingdarma. Kenapa? Mungkin Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Durgandini dan kawan-kawannya. Membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas, sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di bilik kita. Sebenarnya, saya juga kurang setuju. Terbukti setelah beberapa hari mereka kembali dan mengacau Kutaraja. Sementara kita beralih dengan sekumpulan para pendekar berandalan, yang pada saat itu sedang menyusun rencananya untuk melakukan penyerangan ke Malawapati. Perdebatan dan perbedaan pendapat pun saling dilontarkan oleh para orang-orang sesat tersebut, sebab penyerangan kali ini mereka tidak main-main lagi dan ingin berhasil. Dengan penyusunan strategi perang yang sedemikian rupa dan sudah dipikirkan matang-matang para pendekar berandalan tersebut dengan sangat yakin pasti mampu menghabisi Raja Malawapati itu. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malawapati itu keluar dari kota raja. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Aku sendiri yang langsung menantang Anggingdarma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Anggingdarma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Anggingdarma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Dan tibalah di keesokan harinya. Akhirnya tugas Gendrayana bersama si tukang sihir api Caraka mulai akan mengacau di Kuta Raja Malawapati. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk menjalankan aksinya di sana, dan pada saat itulah Aditya dan Tantri secara tidak sengaja langsung bertemu dengan 2 pendekar berandalan tersebut. Aditya pun langsung tertuju pada Gendrayana ketika tubuhnya tersenggol olehnya, lantas Aditya langsung mencurigai gelagat aneh pada pendekar jompo tersebut dan ia pun merasa mengenalinya. Yang satu adalah kawan kita di Kalingapura. Tuanmu yang lebih besar lagi? Ah, tidak. Dia pengikut Giliwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Mau apa mereka kesini, Kak? Jangan-jangan Durgandini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Siliwa, biar aku yang mengurus mereka. Ayo. Dan akhirnya kerusuhan 2 pendekar berandalan itu pun dimulai. Berawal dengan sengaja mereka memecahkan gerabah pedagang yang ada di sana. Tidak sampai di situ api Caraka juga menggunakan ilmu sihirnya hingga membuat ketakutan para pedagang tersebut. Melihat adanya 2 berandalan yang sedang mengacau di sana, para prajurit keamanan pun dengan sigap langsung mendatanginya. Akan tetapi situasi di sana akhirnya semakin kacau ketika api Caraka si penyihir sesat itu mempermainkan para prajurit tersebut. Aditya yang menyaksikan hal itu pun tidak tinggal diam, ia langsung menghampiri 2 berandalan tua itu dan bersiap-siap untuk melawannya. Hei! Masih ingat aku? Kamu anak buah Giliwara bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalingapura untuk digantung. Hei, kamu minggir! Siapa yang mau menyerah kalau untuk dipenggal?
Kini Aditya pun harus melawan dua pendekar berandalan tersebut sebelum Suliwa datang. Dan di saat itu Aditya terlihat tampak kesulitan menghadapi api caraka yang menggunakan ilmu-ilmu sihir serta dengan ajian halimunnya yang suka menghilang. Tidak lama kemudian, Suliwa pun datang dan langsung membantu Aditya yang tengah bertarung sengit di sana. Kakang, gunakan serbuk sari bumi. Dan pada akhirnya dengan serbuk inti sari bumi yang diberitahukan dari Empu Rodanala sebelumnya, ilmu halimun api caraka pun dapat diketahui keberadaannya. Seketika itu api caraka langsung dihajar oleh Aditya hingga ia tak mampu untuk melawan lagi. Namun di saat itu api caraka lagi-lagi menggunakan ilmu sihirnya untuk memilih kabur dari sana. Dengan meninggalkan makhluk ciptaannya mereka berdua pun bergegas pergi. Aditya, makhluk ini tidak perlu diladeni. Dia akan sirna dengan sendirinya. Kamu kenal mereka, Liwa? Yang satu saya pernah melihatnya, memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalinggapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana. Mereka memiliki ilmu alimun dan ilmu sihir. Kamu laporkan kepada Gusti Bati Madrim. Saya akan mengejar mereka. Mereka pasti belum jauh. Tunggu. Maaf Gusti Tumenggung, saya curiga ini hanya pancingan, supaya kita mengejar mereka. Sementara mereka sudah menghimpun kekuatan di luar kota raja, Gusti Tumenggung. Saya yang langsung bertanggung jawab terhadap gangguan semacam ini, Liwa. Prajurit, ya Gusti. Bantu rakyat membereskan barang-barang yang rusak. Bawa ada yang luka atau sakit, bawa ke balai pengobatan. Baik, Gusti. Penderayana bersekutu dengan Durgandini. Iya, saya khawatir. Mereka juga berada di belakang Sudawirat. Gusti Prabu harus segera diberitahu bahwa mereka juga menguasai ajian limun. Iya. Ayo Aditya,